yang dilakukan pada tahun 2024 tentang model komunikasi agile melalui tindakan brand leadership menciptakan nilai strategik perusahaan induk dan anak. Di mana penelitian ini dilatar belakangi dari adanya fenomena wajah Indonesia yang berubah setelah pasca Covid menuju pada Indonesia dengan pembangunan yang berkelanjutan. Di mana pembangunan orientasinya pada transportasi atau infrastruktur dilakukan oleh perusahaan BUMN yaitu PT Adikarya sebagai holding, dan PT Adikarya mencoba untuk mengembangkan bisnis dari transportasi ini menjadi sebuah hunian yang berorientasi pada transportasi publik, ruang publik dan juga ruang komersial. Nah, didorong dengan pengendalian yang dilakukan oleh negara untuk membuat pembangunan Indonesia menjadi lebih baik, maka divisi komunikasi perusahaan yang sangat menarik menurut saya ini adalah anak, di mana PT Komuter Properti atau ADCP adalah anak dari perusahaan PT ADI yang mengelola perusahaannya dengan kelangkaan sumber daya yang dimiliki dan juga divisi-divisi komunikasi yang masih baru karena perusahaan ini baru berkembang dan juga mencoba untuk eksis dalam menciptakan sebuah produk baru yaitu hunian berbasis pada transportasi publik. Seperti kita ketahui, TOD atau produk perusahaan komuter properti sebenarnya sudah menjadi tren di negara-negara Asia, di mana mengkomunikasikan produk ADCP itu sebenarnya adalah sangat imajinatif ya, di mana pesan-pesan yang disampaikan tentang hunian yang berbasis pada transportasi publik cukup menjadi sebuah ide yang sangat diterima di tengah masyarakat urban yang membutuhkan kelincahan ya dalam menjalani sebuah kehidupan di perkotaan. Sebagaimana kita ketahui, Jakarta adalah kota yang sangat padat dan sangat crowded untuk transportasi, dan hal ini dijawab dengan solusi yang diberikan oleh produk-produk ADCP, yaitu membangun hunian-hunian apartemen maupun perhotelan atau komersial di tengah-tengah kota yang dekat dengan stasiun sebuah perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, perkembangan teknologi juga yang membuat sebuah dinamisasi sebuah perusahaan, maka saya mencoba untuk memfokuskan penelitian ini pada bagaimana model agility komunikasi melalui tindakan brand leadership dalam menciptakan nilai strategik perusahaan induk dan anak. Nah, konsep-konsep yang digunakan untuk menjawab dari pertanyaan atau fokus penelitian ini adalah, pertama itu adalah bagaimana ketangguhan strategik yang dikonsepkan dengan agility organisasi. Nah, di dalam konsep agility ini sebenarnya ada tindakan-tindakan yang berbasis pada kepemimpinan brand, di mana ADCP dengan holding PT Adikarya sangat memiliki keyakinan bahwa produk-produk dan nilai-nilai strategik yang dikembangkan atau didesain dalam bisnis ADCP itu sangat mudah untuk diwujudkan dengan mengkomunikasikan perusahaan induk dan anak secara integratif. Nah, otomatis maka konsep-konsep komunikasi perusahaan induk dan anak itu saya ambil dari komunikasi perusahaan yang diskemakan oleh SKAS dalam bagaimana mengembangkan payung bisnis sebuah perusahaan melalui komunikasi terintegrasi yang sangat luas ya, bisa kita lihat dari perspektif organisasi, perspektif operasional, dan juga kita bisa menjelaskannya dari strategik. Di sini ketangkasan atau agile, konsep agile di sebuah organisasi saya gunakan untuk melihat bagaimana kelincahan dalam memperbarui visi, bagaimana mempengaruhi siklus organisasi ya dengan kekuatan adaptasi yang dilakukan, dan juga bagaimana implikasi perubahan yang terjadi dalam aktivitas
internal sebuah organisasi, dan juga bagaimana cara yang sangat mudah dipahami dan cara yang sangat jelas untuk mengatasi bagaimana keputusan-keputusan dihasilkan dalam sebuah perusahaan, dan ini akan melihatkan bagaimana juga kelincahan perusahaan dalam mengeksekusi sebuah kolaborasi. Penelitian terdahulu sebenarnya sudah banyak dilakukan tentang agile ya dari perspektif organisasi. Di sini saya mencoba melihat ada 3 perspektif, yaitu agility itu sebagai sebuah pendekatan untuk mengembangkan flexibility di dalam sebuah organisasi. Tentunya ini adalah basis pada teknologi dan juga menganalisis keberlanjutan ya, bahwa dengan menggunakan teknologi kita bisa menggunakan agility method sebagai cara untuk mengukur sebuah keberlanjutan. Agility juga digunakan dalam tataran konsep manajemen dan pemasaran, dan agility ini juga dikembangkan dari teknologi. Nah, dari beberapa temuan penelitian, agility belum ada dilihat dari konteks komunikasi. Nah, untuk itu konteks komunikasi yang saya kaitkan dalam korporasi yang dilakukan oleh perusahaan komuter properti ini, Adi Komuter Property, itu dihubungkan dengan tindakan brand leadership, di mana pengaruh brand anak terhadap induk atau brand induk terhadap anak itu cukup signifikan untuk memperlihatkan sebuah penciptaan nilai strategik antara di perusahaan anak maupun di perusahaan induk. Dari penelitian ini maka state of the art bahwa agility komunikasi adalah sebuah konsep baru yang menurut saya itu sangat sangat seksi untuk dikembangkan sebagai isu atau kajian-kajian yang lebih update atau mutakhir. Seperti kita ketahui, brand leadership itu sebuah tindakan yang memiliki makna, di mana kepemimpinan brand itu sebenarnya berangkat dari bagaimana brand baik itu di anak maupun di induk itu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang, menyeimbangkan dengan holding ya tentunya, dan juga dengan integrasi yang dilakukan dengan holding. Ketika perubahan itu terjadi secara terus-menerus, maka tindakan kepemimpinan brand pun akan mengiringi bagaimana kecepatan perubahan itu terjadi dalam mendrive kemampuan bisnis dan juga mengambil keputusan yang tepat, juga menggunakan waktu yang real time dan juga relevan, yang menghasilkan hubungan-hubungan yang lebih dalam dan bermakna ketika menciptakan value strategi. Konsep ini maka saya melakukan penelitian ini dengan metode studi kasus, di mana saya memiliki beberapa kasus di perusahaan bahwa komunikasi korporasi ini sebenarnya apakah sudah dikategorikan sebagai komunikasi yang gesit yang dilakukan oleh perusahaan komuter properti. Seperti kita tahu bahwa dalam studi kasus di perusahaan komuter ADCP atau saya sebut dengan perusahaan Adi Komuter Property ini dipilih proses pengambilan datanya dari konteks atau divisi komunikasi korporasi, karena akan mengembangkan konteks komunikasi korporasi, dilihat dari perspektif korporasinya, dan juga dilihat dengan wawancara yang dilakukan kepada tata kelola atau manajemen puncak atau manajer yang mengambil sebuah keputusan-keputusan penting terkait dengan agile business. Berdasarkan dari metode penelitian dari mengambil data berbasis wawancara, observasi, dan dokumen, maka saya menemukan bahwa ternyata di perusahaan ADCP yang sudah sangat bagus performanya dan mampu untuk melakukan redesign dari bentuk perusahaan dengan mencapai pada struktur yang penguatan pada performa keuangan dengan status IPO, maka integrasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ini berawal dari integrasi dengan tujuan keuangan. Jadi perubahan bentuk perusahaan yang sudah sudah bisa terbuka dan juga sudah memiliki kepercayaan sudah memiliki kepercayaan publik untuk
menginvestasikan atau tata kelola keuangannya sudah bagus, maka integrasi yang dilakukan di perusahaan ini setelah tata kelola keuangannya sudah diyakini oleh stakeholder, masuk pada bagaimana transparansi dan accountability yang dilakukan dengan integrasi media, baik itu internal eksternal. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan di perusahaan ini juga diintegrasikan, ya, apakah itu kepentingan dari investor atau kepentingan dari stakeholder lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan kepemimpinan brand ADCP itu terdiri dari 5 poin. Pertama, meningkatkan modal untuk investasi. Jadi secara teknis strategi keputusan menerbitkan suku atau obligasi itu menjadi orientasi dari di divisi komunikasi korporasi atau sektor, di mana perusahaan itu dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pengembangan proyek-proyek baru, ekspansi atau peningkatan infrastruktur yang sebenarnya ini mengandalkan dari kapabilitas perusahaan dan citra brand sebagai pemimpin di bidang industri properti berbasis oriented pengembangan hunian yang orientasinya adalah transportasi publik. Komunikasi perusahaan yang responsif membangun kepercayaan investor itu dilakukan dengan cara transparansi accountability, yang dimana tim investor di bawah corporate communication berusaha dengan serius untuk mengeksekusi bahwa tata kelola dari bisnis yang dilakukan ADCP ini sangat bisa dipercaya oleh publik. Yang ketiga, komunikasi korporasinya proaktif, berkomitmen terhadap transparansi dan tata kelola di internal, di mana redesigning komunikasi dilakukan di dalam internal untuk membuat pengawasan atau evaluasi yang berbasis pada pelaporan, berbasis pada transparansi, berbasis pada output ya atau produk yang akan menjaga citra perusahaan. Di visi internal perusahaan yang menghasilkan nilai-nilai eksternal dari peran manajer, dimulai dari peran manajer dan juga karyawan. Melalui komunikasi agile berbasis pada digital atau teknologi, ADCP mengembangkan inovasi yang bermakna kolegial atau kolektif, ya, perubahan bentuk perusahaan dengan capaian IPO, ide implementasi ERP menggunakan eProp sebagai kepemimpinan brand dan menjadi langkah kerja cepat dan juga menciptakan langkah kerja yang gesit, yaitu cepat dan fleksibel. Maka praktek ketangkasan ADCP itu sebenarnya mengindikasikan pada komunikasi yang agile, yaitu menguatkan budaya perusahaan ADCP dengan akhlak sebagai acuan semua perusahaan BUMN, di mana budaya akhlak itu sangat diyakini ya oleh insani atau karyawan-karyawan ADCP untuk membuktikan eksistensi dirinya untuk menghasilkan sebuah value strategik. Tindakan strategik manajemen ADCP yang fleksibel dan dengan alokasi sumber daya, pelatihan digital dan juga responsif terhadap harapan stakeholder, proses komunikasi dan alur kerja ADCP yang akuntabel dan transparan, kemampuan tim komunikasi yang mengelola integrasi pesan-pesan digital berbasis pada medium-medium atau kanal-kanal yang beragam, dan juga kompetensi komunikasi yang profesional dalam menciptakan keyakinan atau mewujudkan kepercayaan investor. Melakukan evaluasi itu selalu untuk menguji meyakini signifikansi komunikasi korporasi. Nah, model komunikasi korporasi dalam konteks ini saya sebut dengan model komunikasi agile melalui tindakan kepemimpinan menciptakan value strategik. Di mana model komunikasi agile itu sebenarnya adalah model komunikasi perusahaan induk dan anak, mengembangkan payung perusahaan induk melalui komunikasi perusahaan anak dengan keyakinan bahwa perusahaan anak itu sebenarnya mampu mengelola karyawan dan manajer dan untuk memenuhi harapan-harapan konsumennya, yaitu menciptakan sebuah value strategik dari bisnisnya, yaitu hunian berorientasi pada transportasi publik, ruang terbuka yang hijau dan nyaman. Nah, untuk membuat bagaimana ADCP mengembangkan payung perusahaan induk kepada anak, sebenarnya
itu dilihat dari bagaimana ADCP itu mengembangkan konsep bisnis baru. Setelah itu melakukan akuisisi yang dilakukan oleh PT ADI awalnya, dan juga ADCP, dan juga akhirnya menghasilkan sebuah anak dari ADCP. Nah, di sini ADCP juga memiliki ya kemampuan untuk meng-create ya kemampuan visi dan misi yang jelas, yaitu menciptakan value strategik berbasis pada TOD atau Transit Oriented Development, di mana tindakan kepemimpinan ADCP itu sebenarnya dilakukan dengan redesigning komunikasi di dalam internal, juga melibatkan quality dari bagaimana customer itu dipenuhi, didekati atau dikomunikasikan dengan berbagai cara atau berbagai kemampuan komunikasi di perusahaan, sehingga menciptakan pemenuhan harapan-harapan customernya. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebenarnya komunikasi agile menciptakan strategi perusahaan itu adalah kemampuan fleksibel perusahaan dalam beradaptasi. Mengkomunikasikan komitmen bisnis itu disupport dengan divisi komunikasi korporasi, yaitu dengan pendekatan integrasi konten-konten perusahaan dalam menguatkan brand dan identitas korporat melalui eksplorasi digital dan eksploitasi sumber daya di divisi komunikasi, baik itu perusahaan anak maupun perusahaan induk. Tindakan kepemimpinan brand yaitu membangun kejelasan, capaian, strategiknya, keberpihakan perusahaan pada lingkungan, mendefinisikan ulang harapan pasar, menggerakkan ikon perusahaan yang berorientasi pada hunian berbasis transportasi publik. Adaptasi yang dilakukan juga dengan praktek komunikasi yang fleksibel, adaptif, basisnya pada digital, dan mengelola integrasi pesan media sosial yang orientasinya adalah mempertahankan reputasi. Saran kepada tim manajemen di ADCP yaitu merubah praktek komunikasi yang klasikal dengan menerapkan aliran informasi fleksibel dengan multiplatform, multi arah. Kemudian kedinamisan perusahaan disarankan dengan meredesigning komunikasi internal sesuai dengan perubahan kapasitas organisasi yang berbasis pada pengembangan infrastruktur teknologi dan menyediakan sistem manajemen inovatif. Terus divisi komunikasi juga merubah style komunikasi dari formal menjadi informal, sehingga menghasilkan ruang kerja yang nyaman, sehat, bahagia, dan juga memudahkan koordinasi yang lebih humble antara induk dan anak, dan juga dengan kolaborasi dan responsif terhadap kebutuhan perusahaan. Kapasitas komunikatif kelembagaan juga disarankan kepada tim divisi komunikasi untuk menciptakan sebuah positioning nilai strategik dengan kemampuan negosiasi yang dilakukan oleh tim divisi komunikasi berbasis pada sumber daya inovasi yang ada dengan koordinasi peningkatan pelatihan untuk kebutuhan tim yang mungkin suatu saat nanti ada yang rotasi, ada yang menggantikan posisi, sehingga di divisi komunikasi itu terbentuk cara kerja ya, alur kerja yang benar-benar ada sirkulasi pembelajaran dan pelatihan di dalamnya. Demikian saran dari penelitian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan diakhiri dengan saran, saya tutup dengan selamat sore dan selamat menikmati hari-hari dengan penelitian dan artikel-artikel yang lain.